Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muhtali'atu wal mutabarrijatu hunnal munafiqatu. Wal muhtali'atu, dan perempuan-perempuan yang khulu. Khulu itu minta cerai. Kalau laki itu tolak, talak ya. Kalau perempuan namanya khulu dalam hukum Islam gitu. Nah, kalau perempuan minta cerai, apakah boleh? Boleh. Nah biasanya kalau perempuan minta cerai, kalau seandainya dia sudah iwad, sudah nebus atau menyerahkan tebusan kepada suaminya, maka khulu'nya itu menjadi ba'in, jadi khulu' ba'in, dan dia tidak boleh kembali kepada suaminya, tidak boleh rujuk kecuali perempuan itu kawin lagi dengan laki-laki lain, lalu cerai dengan laki-laki itu. Nah kemudian dia kembali kepada laki-laki pertama. Ribet bu ya, ribet banget. Kalau tolak ya gitu juga. Jadi kalau hulu itu adalah gugat dalam kita nih, dalam istilah hukum Islam di Indonesia, hukum perkawinan disebut gugat. Jadi gugat cerai. Kalau laki-laki tolak cerai. Kalau dari perempuan gugat cerai, kalau laki-laki tolak cerai. Tapi kalau perempuan itu biasanya dia menyerahkan tebusan. Biasanya tebusan itu seharga mahar. Pokoknya begini, dia memberikan mahar kepada perempuan itu waktu pernikahan dulu. Ku terima nikahnya, kawinnya si Anu binti Anu dengan mas kawin sebesar 20 gram dibayar tunai. Kan gitu ya. Nah kemudian begitu terjadi khulu, artinya perempuan itu yang minta cerai, maka 20 gram itu dikembalikan. Itu sama juga tebusan. Atau tidak seharga 20 gram, cuman dia bilang ini tebusan, ku kembalikan ini sebagai tebusan. Jadi perempuan membayar itu, memberikan sesuatu harta kepada laki-laki sebagai memulangkan mahar. Ya seperti gitulah, iwad ya, tebusan. Nah, kalau udah begitu laki-lakinya setuju, mau sepakat, jadi perceraian. Itu harus ada alasan yang tepat. Kalau tidak ada alasan yang tepat, itu tidak boleh, gitu ya. Jadi tiba-tiba minta cerai aja, tiba-tiba gugat aja. Mengapa? Nggak ada salahnya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba istrinya minta cerai. Lalu gimana ceritanya? Nah itu nggak boleh. Tapi kalau punya alasan, dibolehkan. Memang itu bagian daripada hak perempuan untuk meminta cerai bila ada alasan yang tepat, gitu. Jadi kan Islam itu tidak mengekang perempuan. Artinya laki-laki ada tolak. Kalau perempuan apa? Nah kalau perempuan khulu namanya gitu ya. Jadi diberikan hak juga kepada perempuan untuk minta cerai. Tapi dengan alasan punya alasan, punya uzur ya, begitu. Nah, sekarang al-muhtali'atu, perempuan yang khulu di sini yang yang gugat cerai tapi tanpa alasan. Wal mutabarrijatu, dan perempuan-perempuan yang mutabarrijat, yang memamerkan perhiasan. Mutabarrijatu, yang memamerkan perhiasan. Hunna, mereka itu perempuan yang minta cerai tanpa alasan dan perempuan yang memakai perhiasan untuk dipamerkan, mereka itu al munafiqatu, adalah perempuan munafik. Perempuan munafik. Al munafiqu fi darkil asfali minan nar. Ya, jadi perempuan, orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah. Waduh, kerak neraka. Mengapa itu munafik? Tegasnya nih, yaitu begini nih penafsirannya. Allati yatlubnal khul'a min azwajihinna min ghairi uzrin, yaitu allati, mereka perempuan yatlubna, yang menuntut, meminta, al khul'a, gugat cerai, min azwajihinna, dari suami-suami mereka, tapi min ghairi uzrin, nggak ada alasan, nggak punya alasan, tiba-tiba minta cerai aja. Kemudian yang dimaksud dengan mutabarrijatu,
yang memamerkan perhiasan. Memamerkan perhiasan itu termasuk perempuan munafik. Walati dan orang-orang perempuan yuzhirna zinatalin nasi, yuzhirna yang memamerkan, menampakkan, memperlihatkan azinata hiasan, perhiasan. Dia melihat, dia memperlihatkan, menampakkan perhiasan untuk siapa? Linnasil ajanibi, untuk manusia-manusia yang bukan mahramnya, manusia-manusia orang-orang lain, ya, orang-orang lain nih. Nah, mereka yang memperlihatkan hiasan-perhiasan kepada laki-laki lain, hunna, mereka itu al munafiqat, orang-orang munafik. Jadi mereka itu adalah orang-orang munafik. Nah, munafik bagaimana? Kan munafik itu ada 3. Jadi apabila dia berdusta, dia berkata, dia berbohong. Apabila dia dia berikan amanat, dia khianat. Apabila berjanji, dia mengingkari. Kan katanya munafik itu. Kok nih orang yang mutabarijat dan orang yang mukhtaliat kok disebut munafik? Oh, kalau ini begini, nifakon amalian. Ini namanya nifak amali. Perbuatannya munafik. Kalau yang tadi 3 itu adalah sifat munafik. Rawahu Abu Nuaim an Ibni Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud.